berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Mendagri ini adalah salah satu poros pemerintahan yang mengkoordinasikan pemerintah daerah. Kami mensupport semua program itu dengan memobilisasi, mengkoordinasikan pemerintah daerah untuk mendukung semua program di daerahnya masing-masing. Jadi memang itu konsekuensinya di tengah semangat efisiensi yang digaungkan oleh pemerintah pusat, tapi di satu sisi pemerintah sendiri makin gemuk gitu si kabinetnya. Jadi kan memang ini tidak sejalan dengan semangat yang digaungkan. Selamat malam. Hampir 1 tahun sudah perjalanan pemerintahan Prabowo Gibran. Berbagai catatan kinerja dan kebijakan jadi sorotan dan tolok ukur. Bukan sekedar momentum 365 hari pertama dan realisasi janji kampanye semata, tapi setahun perdana yang juga akan menjadi bukti bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran mengawal bangsa. Tak dapat dinafikan persoalan kestabilan politik, keamanan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemerintah hingga hari ini masih menjadi asa yang terus dinanti publik. Tak terkecuali kinerja birokrasi dengan 54 kementerian dan lembaga. Sudah cukup efektifkah kinerja kabinet gemuk Prabowo Gibran? Bagaimana catatan para guru besar melihat perkembangan pemerintahan saat ini? Inilah Satu Meja The Forum. Catatan jelang setahun pemerintahan Prabowo Gibran. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming akan berusia 1 tahun pada 20 Oktober 2025 mendatang. Sederet program telah dicanangkan, sebagian sudah dijalankan sebagai jawaban atas janji yang sudah disampaikan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengklaim sudah cukup banyak capaian positif selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Namun, ia mengakui masih banyak yang harus diperbaiki. Banyaklah kan catatan positif dalam artian prestasi selama 1 tahun tentu banyak sekali, tapi juga ada beberapa catatan perbaikan yang memang juga harus menjadi fokus kita untuk kita perbaiki gitu. Di sektor ekonomi misalnya, evaluasi akan terus dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Erlangga Hartarto mengatakan, meski rupiah sempat melemah, namun pasar modal dalam negeri dalam kondisi baik. Ya tentu evaluasi kan dilakukan secara dinamis dan terus-menerus. Tapi juga kita kan melihat selain rupiah, itu capital market juga lagi bagus, lagi all time high. Tetapi kan ini semuanya dinamis, jadi kita evaluasi. Namun, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari menuding konstitusi tidak dijalankan. Hal ini berdampak pada buruknya layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Presiden Prabowo dalam beberapa isu terlihat tidak menghormati hukum, bahkan abai terhadap ketentuan hukum. Contoh misalnya MBG tidak ada peraturan pelaksananya. Undang-undang TNI dibuat hanya untuk kebutuhan oknum TNI tertentu agar bisa menjabat. Layanan pendidikan masih buruk, layanan kesehatan masih buruk, dan ini menunjukkan bahwa memang hakikat berkonstitusi tidak dijalankan. Pemerintahan Prabowo Gibran juga dinilai tak sejalan antara janji dan kenyataan. Misalnya, soal kabinet yang berisi 49 menteri dan 55 wakil menteri. Sementara, Prabowo kerap menyerukan soal efisiensi. Peneliti Center of Reform on Economics, Eliza Mardian mengatakan, jika pemerintah ingin mempercepat pencapaian program, harus ada perubahan strategi kebijakan, bukan menambah pejabat di pemerintahan. Jadi memang
ini akan mendukung upaya percepatan, karena memang nature-nya Pak Presiden Prabowo ini selalu ingin percepatan di tengah semangat efisiensi yang digaungkan oleh pemerintah pusat, tapi di satu sisi pemerintah sendiri makin gemuk gitu. Si kabinet yang lebih penting ini adalah mengubah strategi kebijakannya, bukan hanya dari menambah jumlah pejabat atau lelainya. Jelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, publik menanti kapan janji-janji kampanye terrealisasi. Mulai dari 3 juta rumah per tahun, swasembada pangan, hingga 19 juta lapangan pekerjaan. Tentang jelang setahun pemerintahan Prabowo Gibran adalah tema Satu Meja The Forum malam hari ini. Kami sengaja mengundang 5 guru besar. Yang di studio ada Profesor Sulistiowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia. Malam, Prof. Sulis. Kemudian ada Profesor Rias Rasid, Guru Besar Otonomi Daerah dari IPDN. Malam, Prof. Rias. Dan di sebelah kanan saya ada Prof. Susi Dwi Harjanti, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran. Prof. Susi, selamat malam. Dan terhubung melalui sambungan Zoom ada Profesor Nazamuddin, Guru Besar Ekonomi Universitas Syah Kuala di Banda Aceh. Malam, Prof. Nazam. Selamat malam. Dan ada Guru Besar Ilmu Arsitektur Universitas Hasanuddin dari Makassar, Profesor Triyatni Marto Senjoyo. Malam, Prof. Triyatni. Ya, oke. Malam, Pak Budi. Saya akan mulai dari ujung barat terlebih dahulu, dari Prof. Nazamuddin. Prof. Nazam, jadi kalau Prof. Nazam dari pemikiran Prof. Nazam di Aceh, bagaimana Prof. Nazam melihat setahun dari pemerintahan Prabowo Gibran, Prof. Nazam? Baik, terima kasih Pak Budiman. Yang pertama, saya memandangnya bahwa pemerintahan sendiri belum stabil ya. Artinya dalam beberapa waktu, dalam setahun ini sudah 4 kali reshuffle kabinet. Itu satu. Kemudian yang kedua, beberapa kebijakan ya seperti misalnya gas LPG 3 kg berubah kebijakan. Kemudian yang terakhir, pergantian Menteri Keuangan, berubah kebijakan. Nah, saya kira kebijakan yang dilandaskan pada siapa yang menjalankan itu adalah inkonsisten dengan apa yang sudah tertulis di dalam katakanlah Astagata pemerintahan Prabowo Gibran. Dan semestinya dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJM yang sudah disusun itu dijalankan secara konsisten. Kemudian juga pemerintahan harus stabil dalam hal katakanlah kabinetnya yang bisa menjalankan tujuan-tujuan dari pembangunan selama 5 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini. Tapi itu tidak terlihat selama setahun ini. Jadi perubahan-perubahan di dalam kabinet, perubahan dalam kebijakan, nah itu sangat sensitif bagi pencapaian target-target. Oke, baik, Prof. Nazam. Prof. Sulis. Prof. Sulis, kalau saya tanya, apa 3 kata kalau Prof. Sulis merumuskan setahun perjalanan pemerintahan Prabowo Gibran? Semakin menguatnya masyarakat anti-sains. Semakin menguatnya anti-sains? Masyarakat anti-sains, ya. Artinya berbagai kebijakan tidak didasarkan pada sains? Iya, itu dia. Berbagai kebijakan, program tidak didasarkan pada riset, assessment, data berbasis bukti. Kelihatannya hanya didasarkan pada kepentingan-kepentingan populis. Lalu juga itu kelihatan dari bagaimana para menteri membuat kebijakan yang kontroversial, nanti direspons, kemudian dianulir begitu ya. Dan secara lebih makro lagi adalah fokus pembangunan itu nampaknya lebih pada seperti pemerintahan yang lama, pada pertumbuhan ekonomi ekstraktif, tidak pada pembangunan manusianya. Bagaimana menciptakan manusia, anak-anak muda Indonesia menjadi orang-orang pintar sehingga mampu memproduksi sains, teknologi, produk-produk budaya begitu ya. Dan di kampus sendiri kelihatannya semakin banyak masyarakat kampus, para dosen yang teralienasi dari masyarakatnya. Kan tugasnya itu adalah memproduksi ilmu pengetahuan dan juga membangun budaya akademik, mengembangkan budaya akademik yang akan ditularkan kepada masyarakat sehingga masyarakatnya itu berpikir rasional. Tetapi nampaknya itu tidak berhasil kalau melihat sekarang ini. Oke, baik. Prof. Rias,
Apa catatan Prof Rias setahun pemerintahan Prabowo Gibran yang paling mencolok? Yang paling mencolok. Jadi begini, saya mau bicara secara umum dulu. Jadi pemerintahan Prabowo ini kan belum menemukan bentuknya. Belum menemukan bentuknya. Belum menemukan bentuknya. Ini masih proses. Sebenarnya saya belum terlalu lambat, 1 tahun kok cuma begini, ya. Jadi ini belum memenuhi gambar yang dia pernah berikan sebelum jadi presiden. Bahkan di awal-awal bahwa dia akan membentuk kabinet second kabinet. Ini ahli. Tidak ada. Oke. Format kabinetnya itu bongsor, ya toh? Gemuk. Gemuk. Menko-menkonya ada berapa? Ini yang terbanyak sepanjang sejarah. Wakil menteri, semua kementerian punya wakil. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi seperti masih mencari bentuk. Dan saya tidak yakin bahwa ini bentuk yang dia inginkan. Jadi ini mungkin ada semacam jalan tengah dulu yang dia tempuh karena ada ikatan-ikatan dengan pihak lain misalnya, ya sehingga dia harus kompromi. Kabinetnya saja adalah sebagian tertentu itu adalah kelanjutan dari kabinet sebelumnya yang sebenarnya kinerjanya biasa-biasa saja, tidak ada luar biasa. Jadi semua imajinasi tentang pemerintahan yang baik yang dibayangkan dulu sebelum jadi presiden dan di awal-awal itu belum menjadi kenyataan. Nah, ini tim belum bekerja. Belum bekerja. Ya, ini masih yang menonjol yang Anda lihat itu ibu-ibu lihat itu cuma individual. Menteri Keuangan beraksi, Menteri Perumahan mau bangun sekian juta rumah, tapi ini belum merupakan satu kerja tim yang memberi kita satu keyakinan bahwa pemerintahan ini akan berjalan baik sampai masa tertentu. Ini kan cuma sisa 4 tahun lagi. Dan 1 tahun masa ini sebenarnya ini terlalu lambat untuk bisa sampai pada bentuk final dari pemerintahan ini. Prof Susi, catatan Prof Susi apa? Setahun pemerintahan Prabowo Gibran, apakah tadi ada kabinet yang gemuk, ada inkonsistensi? Kalau Prof Susi lihat seperti apa? Saya melihat bahwa 1 tahun pemerintahan Prabowo ini tidak dapat membuktikan apa yang dijanjikan di dalam Asta Cita. Tidak dapat? Tidak dapat membuktikan bahkan flagship MBG yang dijadikan sebagai flagship dari pemerintahan Prabowo sampai dengan saat ini makin banyak rakyat yang mempertanyakan. Jadi catatan saya yang pertama, dia tidak dapat membuktikan Asta Cita itu dapat terlaksana dengan baik. Bahkan pada awal-awal saja sudah begitu banyak bermasalah. Catatan penting yang kedua adalah makin melemahnya negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Padahal 3 hal ini merupakan dasar penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang sangat penting. Dan pelemahan-pelemahan itu tampaknya misalkan dari satu sisi, yaitu dari aspek pembentukan undang-undang khususnya, seakan-akan dibuat seperti by design, bahwa undang-undang yang dibuat itu adalah undang-undang untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tertentu. Dan kepentingan-kepentingan itu mostly pasti bukan kepentingan rakyat banyak, tetapi kepentingan-kepentingan pihak, dan kita mengatakan oligarki bermain di situ. Dan ini akan sangat membahayakan. Karena apa? Karena undang-undang itu pada dasarnya adalah dengan cara bagaimana rakyat ingin diperintah, bukan dengan cara bagaimana pemerintah ingin memerintah rakyatnya. Jadi jangan dibalik paradigmanya. Seharusnya rakyat itu menentukan dengan cara bagaimana dia ingin diperintah oleh pemerintah, oleh negara, bukan negara dengan cara bagaimana negara ingin memerintah rakyatnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu prinsip negara hukum. Kita baru mengetahui bahwa apa sebetulnya dasar hukum MBG itu. Belum ada. Ternyata Perpres baru mau dibuat. Jalan mau dibuat. Padahal di dalam prinsip negara hukum, segala tindakan yang akan dilakukan oleh negara itu harus didasarkan pada hukum sebelum tindakan itu dilakukan. Maka pertanyaan besar kita sekarang adalah, apakah Indonesia, khususnya pemerintahan Prabowo, masih dengan teguh menjalankan mandat Undang-Undang Dasar yang mengatakan prinsip negara hukum, atau jangan-jangan ini adalah rule by law, bukan rule of law. Dan yang lebih membahayakan lagi bagi saya adalah seakan-akan kepada rakyat diperlihatkan personalisasi negara pada siapa? Yaitu pada mereka yang sedang menduduki jabatan. Personalisasi negara yang terwujud di dalam mereka yang menduduki jabatan-jabatan. Baik, Prof. Saya ke Universitas Hasanuddin. Prof, jadi Prof Triatni gimana melihat 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini, Prof?
secara personal saya ingin mengatakan bahwa komunikasi publik para pejabat Presiden Prabowo itu sangat mengabaikan nalar etis dan estetis masyarakat. Kita contoh waktu-waktu terakhir ini, misalnya bagaimana mungkin seorang Menteri Agama menyatakan kejahatan seksual dibesar-besarkan. Ini Menteri Agama loh. Kemudian ada komisaris Pertamina yang bilang yang saya jilat yang menang dan berkuasa. Kasus robohnya pesantren dijadikan ajang pencitraan para menteri sehingga keluar dari masalah utama, yaitu kualitas buruknya bangunan yang berdampak pada hilangnya nyawa manusia. Kemudian dicitrakan bahwa anak-anak itu, orang tua dari anak-anak itu gembira atau ikhlas anaknya meninggal. Bagaimana mungkin ada pendapat seperti itu? Kemudian khusus untuk MBG, buat saya MBG itu sesuatu yang sangat bagus. Tetapi sayangnya Kabinet Prabowo ini tidak merancang MBG itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Kita sudah tahu bahwa semua proses makanan yang sehat itu harus rantai makanannya pendek dan waktu prosesnya cepat. Yang terjadi bagaimana mungkin rantai makanannya sangat panjang, waktunya lama, dimasak jam 2, dihidangkan jam 12. Bagaimana tidak ada keracunan di pinggir jalan? Ini kan Pak Prabowo itu kan bukan orang bodoh, masa dia nggak tahu sih apa yang terjadi di situ? Jadi kami itu rakyat itu sebenarnya dibikin bingung. Pak Luhut Binsar Panjaitan luntang-lantung di mass media menyatakan seolah-olah dialah pemilik Indonesia, yang lain cuma indokos. Kan, dan Prabowo-nya diam-diam. Pak Listio nampaknya masih lebih loyal kepada pemerintahan masa lalu, dan itu tidak bisa disembunyikan. Jadi saya berpendapat Bapak Presiden masih sangat ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Oke, baik, Prof. Triatni. Jadi ada satu kata kunci yang juga disampaikan oleh Presiden adalah soal efisiensi. Tapi bagaimana efisiensi itu diterapkan, kita bahas setelah jeda berikut ini.